Kalau boleh jujur ya, Iya. Jujur aja kan. apa kebijakan pemerintah untuk nelayan kita? Pada sektor perikanan itu Iya. ya, khususnya nelayan. Nelayan. Pesisir. Kita nelayan dulu, nelayan Iya, dulu. iya, iya, iya. Saya tidak perlu sebut mereknya ya. Siap. Kopinya nggak enak katanya. Oh Itu ya. dari Labuan Bajo. Ya. Saya masih simpan kopi itu, nggak enak. Kata wisatawan ini kayak Iya, yang berlibur di sini. berlibur Ya? ke sini, nggak enak kopinya. Enak kopi Aceh. Saya prihatin ya. Oke. Prihatin saya begini, melihat Manggarai Barat yang saat ini luar biasa Iya. Majunya. majunya dengan gegap gempitanya Labuan Bajo ini ya. Iya. Iya, iya. Apa yang didapatkan oleh masyarakat Manggarai Barat? Oke. Saya Innocentius Penny, Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Manggarai Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-7 Rumah Sakit Umum Daerah Komodo, tanggal 8 Mei 2024. Dengan tema RSUD Komodo hadir lebih dekat dan sahabat hidup sehat masyarakat. Kami mendorong seluruh manajemen rumah sakit untuk terus berusaha meningkatkan kinerja, memberikan pelayanan berkualitas, pelayanan yang prima bagi seluruh masyarakat Manggarai Barat, sehingga dengan demikian masyarakat Manggarai Barat akan merasa bangga memiliki rumah sakit umum daerah. Terima kasih, semoga Tuhan memberkati. Halo sahabat Banera TV, jumpa lagi bersama saya dan kru Banera di acara Bincang-Bincang Sahabat Banera. Senang sekali kami bisa kembali hadir menyapa teman-teman sekalian. Ya, selama ini Banera selalu menyajikan berita atau informasi bincang-bincang seputaran politik, dan saat ini kita kembali berbincang-bincang seputaran politik, khususnya Pilkada Kabupaten Manggarai Barat tahun 2024. Sahabat Banera, saat ini kontestasi menjelang Pilkada di Kabupaten Manggarai Barat itu semakin rame ya, karena kalau kita lihat sampai dengan hari ini beberapa partai politik telah membuka pendaftaran bagi siapa saja yang ingin maju sebagai calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Manggarai Barat di Pilkada 2024 ini. Dan pada malam hari ini, sahabat Banera, di studio juga telah hadir salah satu putra daerah Kabupaten Manggarai Barat yang selama ini berkarir di Tanah Jawa, terus pulang untuk maju dalam kontestasi Pilkada Kabupaten Manggarai Barat 2024. Kita sapa saja, ada Kak Ardi. Terima kasih. Selamat malam sahabat Banera. Apa kabar Kak? Sehat. Walaupun sejak kemarin kurang tidur ya. Kurang tidur ya? Ya, tapi begitu ketemu dengan masyarakat sangat membuat saya semakin semangat. Iya. Dan pokoknya sehat. Ini kapan dari sana kemarin? Kemarin sore. Dari Saya sempat ada acara di Bali, kemudian ke sini. Tadi malam ke kampung halaman di Siru Batulendo. Wah, Lembor. Ya, tadi pagi kemudian turun ke Labuan Bajo. Oke. Kayak Ardi, tentu kabupaten masyarakat kita atau teman-teman dari sahabat Banera sendiri ini kan belum banyak ini yang mengenal kayak Ardi, begitu ya. Mungkin selama ini pernah lihat di media sosial, tetapi di perjumpaan kita saat ini mungkin KE bisa berkenalan kepada teman-teman Banera, khususnya kepada masyarakat Kabupaten Manggarai Barat. Kalau kayak Ardi sendiri ini aslinya dari mana, kemudian selama ini ada di mana, berkecimpung di dunia apa, ya mungkin bisa dibagikan. Ya, saya lahir di Manggarai Barat. Persisnya itu di satu desa namanya Desa Siru. Desa Siru. Lembor, Manggarai Barat. Ya. Itu 50 tahun yang lalu. 50, berarti usia sekarang 50 nih Kak? Ya,
Tapi masih memasuki ya. Tapi- Tinggal 1-2 bulan sudah 50. tapi kelihatannya masih 30-an ini. Ah. Oke, terus Kak. Kemudian saya masa kecil masih di Siru, kemudian SMP Negeri Lembor. Mm-mm. Kemudian saya melanjutkan di ND Oke. di Madrasah Aliyah. Mm-mm. Kemudian tahun 93 saya ke Jogja. Yogyakarta. Terus Saya kuliah di sana kalau dulu namanya masih Institut Agama Islam Negeri IAIN Sunan Kalijaga. oke. Salah satu perguruan tinggi yang terkenal di Indonesia Mm-mm. dan sampai ke Timur Tengah. Benar sekali. Ya. Mm-mm. Kemudian saya menikah tahun 99, punya 3 putra. Oke. Yang pertama kelahiran tahun 2000, Mm-mm. wisuda tahun 2023 kemarin, setahun yang lalu. Setahun yang lalu. Iya. Mm-mm. Kemudian sudah bekerja. Mm-mm. Yang kedua putri, sekarang di UGM semester 2. Masih kuliah juga Masih semester kuliah. 2. Iya. Yang ketiga putri SD kelas 6. SD kelas 6. Saya masa kecil sudah kemana-mana. Sudah kemana-mana, Iya. maksudnya kemana nih Kak? Manggarai Barat itu buat saya itu saya sudah sering ya, zaman kecil itu pergi ke tempat nenek, Ha-ha. ke Nunang. Nunang. Oh. Oke. Sanonggoang. Sanonggoang. Iya. Ya. Jadi masa kecil saya pernah dari Siru Mm-mm. jalan kaki ke Nunang. Jalan kaki dari Siru ke Nunang Iya. itu cukup jauh, sangat jauh. Berangkat itu sebelum ayam Berkokok. turun ya. Ya, Sebelum ayam turun dari dari pohon. pohon atau Ya. dari atap rumah Kayak Ardi sudah jalan. sudah jalan dengan bapak ibu saya. Mm-mm. Nanti sampai di Wewako kita Istirahat. istirahat di sana, makannya nikmat itu ya. Jadi pertengahannya di situ Kak. Belum. Nanti siap tenaga karena nanti ada namanya jalan Tukerogong, mendaki. 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 Ya. Nanti itu biasa itu makan di situ dulu. Di namanya itu di Wae. Wae. Nah, mungkin anak-anak sekarang tidak semua tahu. Ya, tidak semua tahu tempat itu. Wae. Oke. Kak ini masih mengingat semua nih sejarah-sejarah dulu ya, Saya masih ingat semua. Jadi kalau saya boleh mengatakan bahwa zaman-zaman saya itu zaman-zaman penuh tantangan dan prihatin. Iya. Artinya meskipun lama di Jawa tapi Kak masih tetap mengingat semua. Karena saya sering pulang kampung. Sering pulang kampung, Ya, luar biasa. silaturahmi, termasuk ke tempat kalau kita orang Siru namanya Iname. Iya, ini Ame, benar. Oke. Kak Ardi, di awal tadi saya sampaikan bahwa ini kan menjelang pilkada ini Ya. di Manggarai Barat. Bahkan kalau kita tahu kan ada 508 kabupaten kota di Indonesia yang akan menyelenggarakan pilkada serentak di 2024 ini. Tapi sebelum kita ke sana, Kak ini di Jogja ini ngapain aja selama ini? Begitu. Apakah ada menjabat sesuatu, menjabat bidang di bidang atau seperti apa nih Kak? Perjalanan saya penuh dengan lika-liku dan kalau saya boleh bercerita bahwa setiap orang memang punya pengalaman masa lalu. Oke. Dan masa lalu itulah yang kita petik saat ini. Mm-mm. Jadi apapun yang kita miliki sekarang, itu semua adalah jawaban masa lalu. Jawaban masa lalu. Iya, dan harus dikenang terus ya. Harus. Oke. Harus. Yang ingat, yang dikenang yang baik-baik. Yang tidak baik jangan dikenang. Jadikan pembelajaran gitu. Pembelajaran. Ya. Karena itu nanti akan memicu Mm-mm. antara memicunya itu yang baik atau yang tidak baik. Oke. Jadi kalau yang masalah itu yang baik-baik saja. Yang baik-baik saja. Makanya orang dulu bilang, oh memang ata di arah porong nenai. Ya, Jadi yang tidak baik itu onde bayar laur, onde sosial. benar. Siap Kak. Oke. Kak di Jogja selama ini kegiatan sehari-hari seperti apa Kak? Sebelum saya menjadi anggota DPRD periode 2019-2024, saya aktif di dunia bisnis. Ya, saya punya produk namanya Aromanis Haji Ardi. Aromanis Haji Ardi. Haji Ardi. Ya. Oh,
Ini kayaknya produk ini tuh ya. Produk. Tapi maaf ya, saya tidak tahu kalau malam ini ada kita podcast ya. Kalau tahu saya bawa produknya. Ya boleh nanti dibawa di Lain sini. waktu, saya awal Mei akan kesini lagi. Siap. Ya. Oke, kayak terus. Aromanes HJRD itu sebuah produk makanan tempo dulu. Bahannya itu dari gula dan tepung terigu. Gula dan tepung terigu. Oke. Dan saya merintis itu sejak tahun 2011. 2011. Dan saya sendiri yang memasarkan. Jadi buat sendiri, pasarkan sendiri. Ada karyawan yang memproduksi, Oke. tapi untuk pemasaran saya sendiri. Wah, luar biasa. Itu di 2011 itu kayak. Mulai 2011. Awal mula bangun Itu bisnis sendiri ya. Bisnis sendiri. Sebelumnya saya pernah berkecimpung di dunia ya semacam event organizer. Oke. Ya, jadi pengembangan untuk sebuah perusahaan atau pengembangan untuk sebuah instansi pemerintah. Kita lebih kepada pelatihan-pelatihan. Dan menghandle beberapa kegiatan-kegiatan penting di Ya. satu lembaga gitu ya, kayak Jadi kira-kira kita, ya. saya punya pengalaman memanage untuk untuk kegiatan-kegiatan pelatihan-pelatihan. Oke. Lalu setelah itu dari 2011 membangun usaha itu sampai sekarang berarti kayak ya? Sebenarnya kalau saya cerita yang sekarang itu nggak enak kayaknya. Mestinya ceritanya dari kenapa saya sampai anggota DPRD Sleman. Kita nanti kita sana ntar tuh kayak. Ya. Biarkan teman-teman Banera semakin penasaran Iya. dulu. Karena terkadang kita itu melihat orang itu ketika dia sudah Di puncak. Ha-ha. Ya, tidak melihat prosesnya Tidak itu. prosesnya. Ya, benar. Jadi Begitu. saya memang sebelum terpilih jadi anggota dewan, saya memang terbiasa dengan dunia UMKM. Oke. Ya. Jadi saya terbiasa dengan memproduksi apa namanya saya punya karyawan untuk produksi, tapi untuk jualnya dijual tenaga sendiri. Kenapa demikian? Jadi kita bisa merasakan sebuah proses untuk marketing itu. Kalau ingin usaha kita itu semakin berkembang bagus, kita harus tahu. Kan ada orang dia bisa produksi tapi tidak bisa memasarkan. Benar. Nah, ini salah satu tantangan di Manggarai Barat. Oke. Ya. Lalu kita langsung masuk di substansi intilah nih kayak. Ya. Terkait DPR ini. Karena saya juga penasaran ini. Penasaran. Kok bisa ada ya putra daerah jadi DPR di Sleman kayak ya? Sleman ya. Itu gimana tuh ceritanya tuh kayak sampai dari pengusaha UMKM kayak lompat naik jadi anggota dewan itu? Karena umumnya orang Manggarai itu baik-baik. Karena umumnya orang Manggarai Ya. baik-baik. Jadi dimanapun orang Manggarai itu kalau merantau, itu terkenal dengan orang baik-baik. Itu seperti apa baiknya itu kayak? Budaya Manggarai itu hampir sama loh dengan budaya Jawa. Budaya Jawa. Itu yang menjadi fondasi awal. Iya, makanya kalau di Jawa itu orang kalau cerita bahwa Indonesia Timur, saya jelaskan. Mohon maaf ya, ini Iya. dalam tanda petik ya. Terkadang kan di Jawa sana ada image Indonesia Timur itu dengan Ya. tapi saya jelaskan. Kan kita tahu juga. Jadi NTT ini kan dari berbagai suku. Benar. Makanya NTT ini kan banyak budayanya, banyak Benar. bahasanya. Iya, iya, iya. Dan untuk menyatukan NTT itu ya harus orang yang punya keahlian. benar. Nah, Manggarai saja itu kan punya banyak dialek ya. Iya, 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 iya. Jadi kenapa orang Manggarai itu bisa beradaptasi di rantauan? Karena memang orang Manggarai itu diwarisi budayanya itu budaya yang memang bisa diterima di mana-mana. Oke. Jadi itu yang membawa KE untuk maju di Itu modal sosial. modal sosial. Jadi saya terbiasa dengan organisasi. Terbiasa dengan sebuah komunitas. Saya terbiasa untuk apalagi kita di perantauan ya, untuk membaur dengan masyarakat setempat. Oke. Bila perlu kita punya peran di situ. Dan agama kita mengajarkan demikian. Benar. Ya. Artinya bahwa sudah apa ya, cukup memahami lah Ya. terkait hal-hal itu. Lalu mungkin kayak bisa ceritakan secara singkat saja deh terkait dari awal KE merintis karir
Tadi kan sudah tuh sebagai pelaku usaha, terus sekarang menjadi anggota DPRD. Iya. Itu di tahun berapa itu, Kak? 2019 2024 sekarang ini. Berarti sampai dengan hari ini masih menjabat dong? Iya, ini masa-masa menjelang purna ini. Oh, iya. Tadi saya belum jawab. Jadi saya bisa diterima masyarakat dan terpilih jadi anggota dewan itu karena modal sosial. Modal sosial. Ya, kita baik dengan masyarakat. Kenapa yang sekarang saya tidak terpilih? Karena kemarin sempat maju nih, Kak? iya, karena pemilu kali ini adalah pemilu yang paling brutal. Waduh. Berarti kemarin tidak Versi Ardi ya, paling brutal. Oke, berarti kemarin kayak Ardi maju juga, terus kalah nih berarti ceritanya. Iya, karena apa ya? Atmosfernya jauh berbeda dengan atmosfer politik di tahun 2019 dengan 2024. Itu yang menyebabkan IT kalah. Iya. Oke. Tapi kemudian banyak masyarakat yang kaget juga kenapa tidak jadi gitu. Kenapa tidak masuk begitu Pak Ardi? Iya, banyak. Mereka datang ke rumah, mereka tidak percaya. Bahkan waktu itu banyak yang menyampaikan ucapan selamat. Itu karena mungkin mereka saking percaya. Kalau boleh tahu kendaraan politik yang kayak pakai dari mana? PAN juga. Ya. Oke. PAN. Kemarin saya dapat suara 3.565. 3.000. 665. Kalau di Manggarai Barat sudah. Wah, itu sudah jadi anggota jadi anggota DPR itu. Udah Siap jadi. lantik itu Kak. Ya, karena saya dengar di sini ada yang hanya 1.000 sekian jadi toh. Ya, mungkin. Ya, pokoknya nggak sampai 2.000 jadi. Iya. Berarti sampai dengan hari ini masih menjabat, ya kan Kak, sebagai anggota DPR di Kabupaten Sleman begitu ya. Kak. Lalu kami mendengar juga bahwa KE hadir atau kembali ke Labuan Bajo di Kabupaten Manggarai Barat ini dan sudah mendaftar di 2 partai. Kalau kita tidak salah itu Partai PAN sama Perindo. Iya. Oke, berarti KE siap maju nih di Pilkada Kabupaten Manggarai Barat sebagai bupati. Kalau boleh tahu ini KE, apa alasan KE maju sebagai calon bupati di Kabupaten Manggarai Barat dan memilih pulang kampung itu? Pulang kampung. 2009 saya pulang kampung, ikut caleg Dewan Dapil 3. Dan tahun itu saya menyisiri atau saya berkunjung di setiap kampung-kampung. Kemudian proses itu saya lewati dan ya boleh dikatakan waktu itu kesuksesan tertunda. Kesuksesan yang tertunda. Tetapi yang saya dapat apa? Saya banyak saudara. Ya, benar. Berjumpa dengan orang banyak. Iya, berjumpa dengan orang banyak. Ya, berbagi cerita, betul. mendengar semua keluhan. Dan zaman itu saya hampir setiap malam saya tidur dari kampung ke kampung. Ya, misalkan kalau di Lembor itu ya. Iya. Di namanya Kampung Pie, Kuis. Ya. Kemudian ada di Galang, kemudian ada di Senubeng dan lain sebagainya. Jadi kita betul-betul hanya saja memang waktu itu saya dianggap masih muda. Oke. Saat itu. Oke. Terus kayak saat ini kayak maju mencalonkan diri sebagai bupati itu seperti apa itu Kak? Pasca 2009 setiap pulang kampung ada suara-suara untuk saya. Bisikan begitu? Iya, diminta pulang. Tapi waktu itu ya saya masih fokus dengan usaha saya dan itu hampir setiap masa pilkada selalu ada komunikasi dari kampung dari sini. Jadi dan kali ini memang saya diminta. Luar biasa. Ya. Dari masyarakat. Ya, ada dari Dapil 3, ada dari Dapil 1, ada dari Dapil 3. Karena Dapil 2 ya. Ya. Saya selama di Jogja ya termasuk ya orang tua anak-anak mahasiswa yang Iya. Jadi banyak yang menghubungi dan menyarankan untuk maju begitu Kak ya. Iya. Lalu kayak menyikapi permintaan itu seperti apa? Apakah hanya sekedar untuk
menerima permintaan mereka atau ada hal-hal lain yang kayak lihat? Oke. Saya tentu harus bertanya kepada mereka, ada apa? Iya. Mereka menyampaikan curhatan-curhatannya, ya. Sehingga kali ini mungkin saat yang tepat saya pulang. Siap. Dan saya mengikuti dari jauh, ya, termasuk juga lewat medsos kita. Saya prihatin, ya. Oke. Prihatin saya begini, melihat Manggarai Barat yang saat ini luar biasa. Iya. Majunya Dengan gegap gempitanya Labuan Bajo ini, ya. Iya. Iya, Apa yang didapatkan oleh masyarakat Manggarai Barat? Oke. Karena di dalam politik itu ada dua kepentingan. Kepentingan pertama adalah bagaimana pemerintah bisa menghadirkan investor di Manggarai Barat. Yang kedua, bagaimana seorang pemimpin bisa memastikan rakyatnya itu sejahtera atau tidak. Ya. Itu. Jadi kalau seorang pemimpin tidak bisa menghadirkan investor, itu sebuah perjalanan yang tersendat. Tapi kalau dia mampu menghadirkan investor, tapi untuk kepentingan investor dan ya, I know. Ya. Nah, ini yang tidak boleh. Ya. Jadi harusnya simbiosis mutualisme. Oke. Mungkin bisa diperjelas tuh kayak seperti apa tuh yang kayak maksudkan? Ya, ini contoh saja ya. Ya. Saya mengikuti Geternal, ya. Yang di Sanonggoang. Oke. Ada apa itu? Kenapa masyarakat menolak? Padahal itu kan kemajuan sebenarnya. Itu untuk kemajuan. Saya sendiri sepakat. Tapi kenapa masyarakat menolak? Oke. Ada apa? Berarti kan ada komunikasi yang tersumbat barangkali. Barangkali, ya. Iya. Jadi kita tidak bisa pungkiri bahwa kita memiliki sumber daya alam. Oke. Ya. Kita keterbatasan di dalam anggaran. PAD kita masih kecil. Maka kita butuh sebuah investor. Oke. Tapi kenapa terkadang itu kehadiran investor itu kok dilihat oleh masyarakat kita tidak menguntungkan? Ini kan berarti ada sesuatu. Oke. Maka menurut saya, jadi tidak bisa dipungkiri bahwa kemajuan suatu daerah itu, ya, kita harus membuka diri untuk datangnya investor itu dan memastikan untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Manggarai Barat. Lalu yang berikut bahwa tadi saya sebutkan ada dua tuh, investor dan mensejahterakan masyarakat. Memang kalau kita lihat Labuan Bajo ini kan tren pembangunan itu dari pertengahan tahun 2000, ya, awal-awal 20 lah. Ya, awal-awal Covid itu. Awal-awal Covid itu kan semakin kesini semakin meningkat ini, ya. Kan? Kalau kita lihat juga beberapa hotel bintang 5 di Labuan Bajo ini kan lagi gencatnya nih membangun. Ya. Apakah itu tidak dikatakan sebagai investor yang berinvestasi di? Iya, itu berinvestasi di Manggarai Barat. Iya. Ya. Jadi yang saya maksud begini, upaya pemerintah, ya, kehadiran investor itu, kemudian di sini ada pariwisata, itu harus ada efek domino untuk masyarakat kita. Jadi jangan sampai, mohon maaf, mereka datang sebentar, pulang, tapi nanti karena saya pernah di S2 pariwisata. Oke. Ya. Dan sebenarnya ilmu pariwisata itu kan bagaimana dia bisa mendatangkan pengunjung, wisatawan. Nanti apa? Dia pulang itu membawa sesuatu kan? Oke. Yang dari daerah yang dikunjungi itu, iya, ya? Oleh-oleh begitu ya? Oleh-oleh. Cenderamata. Sekarang saya mau tanya, apa oleh-oleh khasnya Manggarai Barat? Sejauh ini kalau kita lihat paling songke. Ada tas-tas yang motif songke, kemudian beberapa cemilan itulah kayak ya. Kopi juga. Kopi. Saya dapat, sebelum saya kesini tuh ada orang yang cerita. Saya tidak perlu sebut mereknya, ya. Siap. Kopinya nggak enak katanya. Oh, itu ya? dari Labuan Bajo, ya.
Saya masih simpan kopi itu, nggak enak. Kata wisatawan ini kayak Iya, yang berlibur di sini. berlibur Ya? ke sini, nggak enak kopinya. Enak kopi Aceh. Nah, yang saya pelajari selama ini adalah kalau di Jogja, saya kira di Manggarai Barat ada ya. Ya. Ada 2 instansi yang berhubungan erat dengan UMKM itu adalah yang pertama Dinas Koperasi UMKM, yang kedua Dinas Perindustrian Perdagangan. Kalau di Sleman itu saya kira seluruh Indonesia, tinggal bagaimana keberpihakan pemerintah, ya komitmen pemerintah. Kalau di Dinas Koperasi UMKM itu nanti ada lembaga konsultan, namanya itu PLUT. PLUT, ya, Pusat Layanan Usaha Terpadu. Oke. Ya. Di sana Dinas Koperasi itu mempunyai lembaga konsultan namanya PLUT. Itu seluruh Indonesia. Nah, PLUT ini, Pusat Layanan Usaha Terpadu ini, nanti dia akan melakukan semacam pelatihan-pelatihan kepada pelaku UMKM. Nanti di situ tentu ada kelas-kelasnya, ya, yang startup, kemudian nanti yang middle dan sebagainya. Kemudian yang kedua, kalau di Dinas Koperasi dan Dinas Perindustrian Perdagangan, nanti ada namanya Rumah Kreatif. Oke. Itu kayak rumah pelatihan gitu lah. Iya, itu bekerja sama dengan BUMN atau BUMD. Atau juga bisa para investor yang tadi kayak bilang. Enggak. Berbeda lagi ya. Beda. Itu secara nasional. Kemudian nanti ada Dekranasda. Oh iya. Jadi ada 3 itu yang menguatkan UMKM di setiap daerah. Nah, di sana nanti, sehingga nanti tidak ada lagi kopi yang tidak enak. Karena sudah melalui tahapan dan pelatihan dan pembimbingan. Betul. Seperti itu ya. Jadi peran pemerintah itu dia melakukan mulai nanti dari pelatihannya. Tentu pelatihan nanti itu terkait dengan nanti legalitas yang harus Nah, kalau ada produk yang belum ada legalitas, seperti nanti ada halal, PIRT dan sebagainya, itu pemerintah berperan. Jangan sampai ada produk yang yang dijual itu belum memenuhi standar. Iya. Sehingga konsumen juga nyaman untuk mengkonsumsi. Nah, Labuan Bajo ini, Manggarai Barat ini yang sudah ikonnya adalah Komodo. Ya. Kemudian itu kan wisatanya itu ya. Komodo, Pulau Badar, Pulau Badar, kemudian Batu beberapa pulau-pulau lainnya lah. Nah, ini kita harus siapkan dengan produk-produk UMKM tadi itu. Artinya bahwa kayak melihat sejauh ini masih kurangnya perhatian terhadap UMKM yang ada di Manggarai Barat, dengan salah satu contoh tadi yang kayak sebutkan bahwa ada bukan komplain, masukan sih mungkin pemberitahuan itu ya bahwa kopi tadi itu ya. Ini secara kebetulan saja. Ini kan sebuah kasus. Hanya saja kebetulan saja. Karena saya juga pecinta kopi Manggarai, tapi saya cinta kopi yang ditumbuk. Bukan yang sekarang itu yang. Oke. Kayak ini semakin menarik ini kayak bahwa memang tren di Labuan Bajo ini kan dengan geliat pariwisata yang tadi kita sudah bincang-bincang dan perhatian pemerintah pusat terhadap pembangunan Labuan Bajo dan investasi yang semakin meningkat juga kalau kita lihat trennya sekarang itu. Tetapi dari kacamatanya kayak Ardi sendiri dengan IT bertekad untuk maju sebagai calon bupati di Labuan Manggarai Barat ini, apa bukan kelemahan sih, kayak apa yang belum dituntaskan atau yang belum dilakukan oleh pemerintahan yang sekarang ini sehingga KE maju dan akan menawarkan produk-produk apa saja yang akan dibangun? Ya, jadi saya tidak pada menilai sebuah kebijakan, tidak. Ya. Saya hanya mengamati gitu ya. Mestinya dengan predikat premium tadi, ya mestinya ya harus setara dengan itu. Tapi ingat, jangan sampai produk yang kita tawarkan itu adalah
produk yang belum premium. Oke. Jadi tawaran saya, pemerintah selalu mendampingi dan melakukan inventarisasi UMKM kita sejauh mana perkembangannya, termasuk produk-produk. Iya. Ya, produk kita itu, makanya tadi saya bilang apa, umpamanya dari makanan. Iya. Makanan khas kita apa? Yang selama ini ya paling Saka-seko. ya ada serabi yang lain-lain. Saka-seko. Ya, saya pernah di bandara itu saya beli ya. Ya. Tapi marketingnya mungkin tidak begitu ini. Bagaimana pengunjung wisatawan itu pulang, mereka cerita. Ya. Misalnya kalau di Jogja itu dengan bakpianya. Ya, bakpia Jogja ya. Bakpia Jogja. Kemudian tahu nggak? Di Jogja itu ada berapa brand bakpia? Ribuan. Ribuan brand. Ribuan. Nanti mulai dari bakpia 25, bakpia 75, bakpia 45, bakpia macam-macam itu ya. Ya. 114 dan lain sebagainya. Dan itu laku. Dan yang sekarang lagi booming itu apa? Namanya itu bakpia kukus. Bakpia khusus. Kukus. Ya. Saya sangat tertarik dengan si owner ini, bahwa dia bisa membaca peluang. Yang selama ini orang belum bisa melakukan itu. Dia membuat bakpia kukus. Nah, bakpia kukus itu dari sisi nama itu kan tidak ada selama ini. Ya. Tapi kemudian Muncul. Rasanya gimana? Biasa-biasa saja. Tapi nama. Oke. Yang Kak ingin kaitkan dengan Labuan Bajo di sini terkait beberapa contoh produk-produk itu? Nah, saya ingin ada satu produk saja, ya, makanan apa namanya, yang itu kalau orang datang ke sini tuh itu yang dicari. Jadi identik begitu Identik. Kan? Jadi Jogja itu udah orang datang Jogja mesti bakpia. Walaupun ada produk, walaupun nanti ada Produk lain. ada produk lain, ada camilan yang lain. Misalnya apa? Ada getuk, ya. Kemudian nanti ada yangko. Iya. Kemudian nanti ada macam-macam itu. Tapi orang kalau ke Jogja itu belum ke Jogja kalau belum punya bakpia. Artinya lebih kepada bagaimana kolaborasi dari. Nah, ini menjadi tugas kita. Kira-kira apa produk di Manggarai Barat tuh? Misalnya makanan itu apa? Kalau minumannya apa? Ya. Menarik itu misalnya tuak ya. Ya. Tuak bakok. Iya, saya Muslim, memang saya tidak boleh minum tuak. Tapi kalau tuak itu tidak mabuk, ya. dalam kategori saya masih ingat waktu kecil. Iya. Saya pergi di Nunang itu namanya mince. Air mince, air pertama. Air pertama, belum memampukan itu. Iya, jadi anak kecil juga bisa konsumsi itu. Ya. Dan tidak mabuk. Gitu, iya. Iya. Kenapa tidak dibuat itu mungkin ya? Iya. Maksudnya begini, kalau mince itu belum jadi tuak, saya kira semua orang suka. Iya. Dan tidak mabuk. Tidak mabuk. Iya. Itu misalnya. Iya. Misalnya kalau di orang datang ke Purwokerto, Banyumasan, itu nanti orang yang cari apa? Getuk. Getuk goreng. Bahannya apa? Bahan bakunya. Itu dari ubi. Ubi. Iya. Ubi kayu ini. Ubi kayu. Jadi orang kalau ke sana itu pulang mesti bawa itu. Iya. Walaupun nanti ada yang lain-lainnya, tapi itu wajib. Nah, pertanyaan saya, orang datang ke Labuan Bajo itu dia harus beli apa? Harus wajib dia bawa pulang. Sasako kayaknya belum. Iya. Artinya butuh banyak pembenahan lagi lah kayaknya. Ya, saya kira ini perlu ada semacam kalau di pendampingan tadi. Ya, pendampingan. Lebih banyak memberi ruang pelatihan. Itu tadi yang saya bilang. Kalau saya kira itu se-Indonesia ya. Tinggal nanti apakah di Manggarai Barat itu lebih memperhatikan. Jadi kalau di dinas
di Dinas Perindustrian Perdagangan, namanya ada lembaga konsultan namanya Rumah Kreatif. Rumah kreatif. Ya. Oke. Memang kayak ini juga menjadi topik yang menarik untuk kita bahas. Tapi saya masih ingin menggali lebih dalam ini kayak terkait kayak Ardi pulang dan maju sebagai calon bupati di Manggarai Barat. Tapi sebelum lebih jauh juga kayak ini kan sudah mendaftar di 2 partai nih. Iya. Oke. Kayak sudah ada pasangannya tidak ini? Oh ya. Ini kan masa saat ini kan orang tidak bicara wakil kan? Iya, iya. Tapi apakah nanti kan akan ke sana ini, tapi sudah ada bayang-bayang atau Ada yang ada tokoh-tokoh yang bisik-bisik gitu. Sekarang itu tahapan sekarang ini adalah tahapan orang mendaftarkan diri sebagai calon bupati. Soal nanti itu kemudian oleh partai menunjuk dia calon wakil bupati, itu nanti. Itu nanti, tapi kalau sekarang kok calon wakil bupati itu buat saya kok bisa ya? Tapi artinya Kak ini kan baru kembali ke Labuan Bajo, ya kan, di Manggarai Barat, tentunya juga seperti yang Kak bilang banyak lah bisikan-bisikan berpasangan dengan ini gitu. Tapi kayak poin atau apa yang Kak ingin tawarkan sebagai calon bupati di Manggarai Barat ini? Calon bupati? Ya. Berarti menawarkan diri saya gitu ya? Artinya program-program apa ini ke depannya? Ya, terima kasih. Ya. Dalam visi saya ingin supaya membangun Manggarai Barat ini, ya, Manggarai Barat ini harus maju dan inklusif. Jadi jangan sampai kemajuan itu hanya pada titik-titik tertentu. Jangan sampai kemajuan itu hanya pada titik tertentu. Tapi harus inklusif. Inklusif itu adalah harus untuk semua. Ya, merata gitu. Setara merata semua. Karena kita tidak ingin karena dulu tidak memilih kemudian itu tidak boleh. Oke. Jadi politik itu mengajarkan politik yang santun. Di saat kita politik ya kita memang sedang dalam proses untuk mencari figur. Siapapun yang terpilih, maka dia adalah pemimpin untuk semua. Siapapun yang terpilih itu adalah bupati untuk semua masyarakat Manggarai Barat. Oke. Nah, saya ingin seperti itu. Tidak melihat latar belakang, tidak melihat suku, agama, ras dan sebagainya. Jangan. Karena Manggarai Barat ini walaupun mayoritas Katolik, kemudian urutan kedua adalah Muslim, kita diikat oleh yang namanya kalau bahasa kita di Siru hubungan iname ya. voe. Ya. Kesa kela ya. Betanara ACKE. Ya. Jadi begitu. Jadi karena Manggarai Barat ini luar biasa. Cerita bahwa orang dulu kalau pergi mungkin AC masih ingat orang tua kita dulu ngende kalau bahasa kita ngende. Benar. Nah, ngende itu ketika umpamanya orang Siru itu musim ini tidak ada hasil panen, ngende datang ke satu tempat. Datang ke sana tuh tidak ada istilah ini suku apa, latar belakang enggak ada. Langsung menerima. Langsung. Saya masih ingat sebuah tradisi. Misalnya kalau saya datang ke saudara saya yang Katolik, itu diterima dengan ayam, kemudian diminta kita yang sembelih ayamnya. Ini budaya kita. Ya, benar sekali. Ya, menurut saya ya kalau bilang NKRI, miniaturnya NKRI, ya Manggarai Barat sebenarnya. Ya, toleransinya ya begitu sebenarnya. Tinggi sekali. Iya, gitu. Ya saya ke tempat saudara-saudara saya yang Katolik biasa. Makanya siapapun yang terpilih jadi bupati, jangan memandang dari latar belakang apa, tapi kita harus inklusif tadi itu. Pemerataan. Gitu. Mulai dari mana? Kalau saya dari budaya. Benar sekali. Artinya itu semua dipadukan dan dikaitkan dengan kebudayaan kita nih. Saya mulai dari budaya. Tadi waktu saya datang daftar di PAN ya di Perindo, saya bilang mulai dari budaya. Karena budaya kita tuh luar biasa. Nah, nanti kalau seorang pemimpin sudah memiliki ya nilai-nilai budaya yang
sudah tertanam, terpatri, saya yakin Dengan sendirinya tuh, Kak? Dengan sendirinya. Iya. Lalu yang berikut, Kak, selain itu mungkin ada lagi? Motivasi tadi. Ya, artinya terkait jabaran-jabaran atau sedikit bocoran terkait program-program yang Kai bisa buat terkait Manggarai Barat ke depannya. Oke. Ya, tentu tadi kan kita bicara produk UMKM kita ya. Ya. Saya melihatnya pertanian kita. Sektor pertanian ya, pertanian. Perlu ada diversifikasi. Artinya lahan sawah jangan hanya ditanami padi. Saja. Artinya dialihfungsikan untuk tanaman lain juga begitu, Kak? Secara bergantian. Oke. Ya, kalau di Jawa itu, kenapa saya bisa Jawa ya? Karena ya saya bicara fakta sih ya. Ya, yang saya lihat ya. Kayak lihat langsung gitu. Iya. Jadi diversifikasi itu, jadi nanti lahan-lahan yang ada itu harus bisa dimanfaatkan. Namanya itu pemanfaatan lahan yang maksimal. Oke. Satu contoh, ketika saya mengajak bapak ibu mertua saya ke tempat saya di Kampung Siru, dia menggeleng-geleng gitu. Mohon maaf, Kak, ini istri orang Jawa berarti? Iya. Oke. Dari Kebumen, Jawa Tengah. Menggeleng-geleng. Dia panggil saya, Ardi, kok di sini kok kayak gini ya? Sederhana saja. Di belakang rumah saya, di belakang kamar mandi di rumah itu di Siru Watulendo, itu kan air itu kan buang begitu saja. Ya, mengalir. Ya. Kenapa ini tidak ditanami kangkung? Dan uniknya masyarakat kita itu susah punya sayur. Kemudian punya pekarangan yang betul luas, tapi tidak ditanami kates. Itu mertua saya yang bilang. Artinya pada lebih kepada fungsi lahan. Jadi yang saya maksud tadi itu termasuk ya. Tetapi bagaimana produk-produk pertanian itu tidak hanya tidak hanya dipetik kemudian dijual, tapi harus diolah dulu. Oke. Pisang dipetik, diolah, jual. Jualnya itu jangan melihat di sekitar kita. Ya. Peluang itu tidak hanya di depan mata kita, tapi peluang itu ada di luar kita. Jadi kalau kita menjual produk hanya untuk Manggarai Barat, ya bisa jadi AC punya produk, saya punya produk, siapa yang beli? Berarti kan ekspansi toh? Iya. Jadi jualnya itu tidak di Manggarai Barat, tapi jualnya keluar daerah lain. Berarti pada intinya yang kayak ingin juga pertegas di sini bahwa produk pertanian kita itu juga harus diperbanyak begitu, Kak? Diperbanyak, ya. Ya. Jangan sampai, mohon maaf. Ya, sekarang itu kan yang terjadi itu kan rumah tangga kita itu kan kalau beli sayur di pasar. Ya. Kenapa tidak buat pasar sendiri di belakang rumah gitu ya? Supaya hidup kita juga lebih terjangkau. Dan satu yang ingin saya kritik masyarakat kita ya, sebagian besar masyarakat kita itu gaya hidupnya sudah gaya kota. Iya. Jadi serba beli. Malas untuk menanam gitu kan? Iya. Kemudian hal yang sederhana misalnya cabai. Kalau bahasa kita apa? Ngurus. Itu kan bisa ditanam sembarang tempat itu. Iya. Suatu ketika saya pernah bilang ke anak-anak muda ya, coba kalau kamu pikirkan, yang namanya ubi kayu singkong itu kan sederhana kan. Kita hanya menancapkan kayu batangnya itu. Iya. Udah. Tinggal tunggu. Dia tumbuh sendiri. Mau tidak hujan tidak apa juga tetap dia. Makanya kalau di kota itu di Sleman itu sekarang itu ada gebrakan namanya petani milenial. Petani milenial petani milenial. Jadi anak-anak muda itu ya harus mereka bisa juga menggarap sawah. Iya. Tapi menggarapnya itu sudah secara modern. Karena
kalau masih sistem bajak pakai kerbau, ya itu sudah ketinggalan. Nah, Sudah, ya. Supaya anak muda kita itu, mereka itu kerasan ya, betah dengan pertanian, ya Harus alat modern. Alat modern. Dan Untuk mempermudah juga begitu iya. ya. Oke, kayak selain pertanian mungkin ada hal-hal lain yang kayak ingin masukkan dalam jabaran progres kerjanya kayak ketika maju sebagai bupati ini. Tadi pertanian, UMKM. Ya, saya melihat perikanan kita. Perikanan kayak. Perikanan. Jadi kalau boleh jujur ya. Iya. Jujur aja kayak. Apa kebijakan pemerintah untuk nelayan kita? Pada sektor perikanan itu Iya. ya. Khususnya nelayan. Kita nelayan dulu, nelayan. Iya, dulu. iya. Kan sering kita mengikuti berita bahwa ikan-ikan yang ada di laut kita ini itu dicuri loh. Iya. Ya. Iya. Satu sisi kita yang punya laut. Ya. Nah, sekarang untuk skup Manggarai Barat. Manggarai Barat ini itu setahu saya memiliki potensi atau ikan yang luar biasa. Ya. Tapi itu butuh peralatan yang Memadai juga pasti ya. Nelayan kita ini kan hanya dengan peralatan seadanya. Iya. Nah, sementara ada investor dengan peralatan modern. Nah, ini saya kira perlu perhatian kita. Iya. Nah, di samping itu, bagaimana supaya lahan-lahan yang dulu sawah lembor dulu itu tahun 80-an. Saya masih ingat baik program namanya Mina Padi. Bahwa setiap hektar-hektar itu juga nanti di sana ada ikan-ikan. Kenapa saya bicara begini? Saya pernah mengalami. Pernah melakukan secara langsung? Pernah melakukan. Jadi waktu itu luar biasa. Jadi program Mina Padi. Nah, sekarang itu bisa juga program yang lainnya. Jadi bagaimana supaya sawah kita itu tidak hanya untuk padi saja. Ya. Bisa juga untuk timun dan lain sebagainya. Kita ada orang dari Flores Timur itu, dia di Jogja, dia itu menjadi petani mentimun. Ternyata keuntungannya itu 1:20. Wow. Ya. Itu dia di Jogja itu kayak dia? Iya. Dia pernah praktekkan dengan ukuran tertentu. Kalau ditanami padi, itu lebih banyak untung mentimun daripada padi. Iya, perbandingannya 1:20. Luar biasa ya. Iya. Nah, kenapa mentimun? Ternyata mentimun itu tidak hanya untuk lalapan, bisa juga untuk buat minum jus. Jus, iya. Dan kajian-kajian inilah yang harus kita terus lakukan. Ternyata banyak produk lokal yang ada di sekitar kita itu untuk kesehatan kita. Oke. Baik guys, itu sudah dari perikanan. Ada hal lain lagi mungkin dari pendidikan yang kayak ingin tambahkan? Ya, sebenarnya banyak hal sih ya. Jadi kalau pendidikan, saya hanya teringat dengan sistem pendidikan kita dulu dengan sistem pendidikan sekarang. Ya. Kalau dulu zaman saya dulu ya, sebelum masuk sekolah baris-baris. Ya. Nanti masuk sebelum hafal. Sebelum pelajaran menyanyi dulu. Pulang sekolah sebelum pulang nyanyi dulu. Ya. Tapi saya ingin menekankan kembali ke budaya. Pendekatan budaya. Jadi bagaimana pendidikan itu tidak sekedar pendidikan secara melihatnya itu dari nilai dari proses. Kita menerapkan utama adalah tentang sikap ya, dan di situ adalah menerapkan nilai budaya. Tidak jarang sekarang itu kejadian di mana-mana ya. Jadi bagaimana seorang murid ya, dia tidak bisa menerapkan budaya yang ada terhadap gurunya. Yang saya maksud begini, kalau di Jawa itu, kenapa saya bicara Jawa ya? Jawa itu bahasa daerah itu masuk dalam muatan lokal. Zaman saya dulu ya, nggak tahu kalau sekarang. Ya kalau dulu ada kayak.
Kita juga dulu dapat ada bahasa Manggarai. Bahasa Manggarai. Oh, Iya. kalau saya dulu belum. Kalau sekarang tidak tahu. Kalau yang sekarang dulu itu kan ada nyanyian bahasa Manggarai Iya, dimasukkan. Iya, dimasukkan. Saya masih ingat beberapa lagu-lagu kalau orang Siru itu menyebutnya itu sanda. Ya, hampir semua kayak sanda. Iya. Ya. Sekarang itu kayaknya tidak begitu terlalu. Ya, sekarang sudah ya entahlah ya kayak seperti Ya. apa. Nah, ini budaya ini mestinya menjadi modal dengan apa namanya predikat pariwisata premium tadi itu, ya itu bisa. Oke. Jadi dengan sanda, caci dan lain sebagainya. Dan yang penting lagi adalah bagaimana pendidikan itu bisa menjadi anak kita itu mandiri. Ya. Betul-betul dididik secara ya. Sehingga berdampak terhadap keberlangsungan dirinya sendiri Ya, juga kayak. Karena pendidikan itu hakikatnya itu kan untuk merubah bagaimana orang itu bisa nanti berubah. Berubah dalam konteks apa? Ya berubah yang namanya anak TK kemudian di SD kan berarti kan ada perubahan. Ada perubahan ya. Nah, perubahan itu harus perubahan positif. Nah, apa yang tuntutannya? Tuntutannya adalah pendidikan itu harus menerapkan pendidikan yang berbudaya. Karena kalau kita bicara agama itu sebenarnya dalam setiap agama itu pasti mengajarkan Hal-hal yang baik. hal-hal yang universal. Maka saya bilang budaya tadi, karena setiap daerah itu punya budaya yang berbeda dan diyakini budaya Manggarai itu adalah cara untuk menjadikan mereka memiliki kepribadian yang baik. Oke. Baik, Kai. Itu dari pendidikan. Mungkin terakhir kalau dari kesehatan sendiri kayak melihatnya seperti apa karena kalau kita kan angka stunting ini kan meningkat di. Iya, gitu ya. Iya. Saya kurang mengikuti. Jadi gini, salah satu hak dasar kita adalah kesehatan. Maka diamanatkan oleh WHO kalau tidak salah bahwa jangan sampai ada masyarakat yang sakit itu tidak mendapatkan pelayanan kesehatan. Maka dengan program BPJS itu sesungguhnya adalah supaya masyarakat itu harus mereka tersentuh atau terlayani supaya mereka itu kalau sakit terlayani. Iya, iya. Bagaimana kalau ada orang sakit kemudian dia tidak memiliki BPJS? Itu tugas pemerintah. Ya, pemerintah harus hadir. Gitu. Harus hadir. Ya, Nah, ya. Jadi itu wajib. Oke. Karena itu hak dasar. Jadi kesehatan itu hak dasar. Tidak ada alasan. Jadi makanya kalau ada sebuah rumah sakit misalnya gara-gara nggak ada biaya kemudian suruh pulang gitu ya, itu tidak boleh. Oh ya, 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 ya. Oke, kayak pada intinya bahwa kalau saya mengambil kesimpulan pembangunan atau pemerintah itu harus memberikan kesejahteraan yang merata gitu kayak. Yang tadi saya bilang tadi di awal tadi. Iya, 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 iya. Jadi Besok Manggarai enggak. Jadi ITO ca. Ya. Jangan sampai tidak usah lah. Ya. Satu. Tetap satu dan selalu berbasis kepada tatanan budaya karena budaya itu tuh mengikat seluruh mengikat seluruh lini kehidupan baik dari mengikat seluruh elemen masyarakat. Apapun latar belakangnya. Budaya itu yang menyatu. Siap. Oke, kayak mungkin terakhir ada yang ingin disampaikan kepada sahabat Banera, pesan-pesan yang ingin disampaikan mungkin biar teman-teman sahabat Banera juga bisa ini. Ya, malam ini saya bisa dengan AC Sandro tadi ya, bahwa obrolan ini saya kira baru sebagian kecil dari yang kita obrolkan. Benar. Nanti ada waktu lagi dan yang ingin saya sampaikan bahwa Manggarai Barat ini punya potensi luar biasa. Oke. Sumber daya alamnya yang luar biasa. Apalagi pemerintah itu sudah menghadirkan wisatawan potensi mancanegara, domestik. Kita jangan jangan sampai kita tidak menyambut mereka dengan berbagai tawaran-tawaran produk-produk kita.
harus jadi pemain kakak ya. Pemain. Jangan jadi penonton gitu. Iya, makanya saya bilang orang bisnis itu kan sebenarnya dia tugasnya itu memindahkan uang orang ke saku dia. Iya. Iya. Keren ini ya. Iya. Dari dompetnya Iya. wisatawan kembali ke kita. Iya. Uangnya. Iya. Karena mereka datang itu bawa uang banyak. Iya. Nah, cuman tugas kita bagaimana supaya mereka pulang itu uangnya itu jangan Masuk. sampai dibawa pulang lagi. Iya, benar. Bener nggak? Kalau Benar. kita kemana-mana kan mesti Sepakat. persiapan uangnya banyak kan? Iya. Dan orang berlibur itu kan pasti dia bawa duit banyak. Iya. Iya. Bahkan dia nggak mikir nanti di sana beli apa, tapi yang penting bawa duit dulu. Iya. Ah. Dan duit yang dibawa itu sudah dianggarkan khusus memang. Iya. Jadi harus Ah. habis. Gitu. Dan Oke. terakhir gini, Heeh. harga kita itu ya harus ditakar. Iya. Karena di Manggarai Barat ini harga itu semaunya dia. Ya, itulah. Gitu. Iya. Biarlah mereka pulang mengatakan, oh Jogja itu biaya hidupnya murah. Iya. Manggarai Barat harus begitu. Oh, saya makan di sana itu murah ya. Iya. Itu salah satu faktor magnet untuk menarik orang kembali lagi. Kalau untuk wisatawan asing ya mungkin ya. Ya, tidak. Tapi sekarang itu kan domestik itu tuh luar biasa. Iya. Gitu. Jadi jangan sampai, nah saran saya itu ya rumah makan yang ada di pinggir jalan ya coba ditata yang baik ya dari pemerintah kita itu terkait dengan nanti di sana ada dinas koperasi UMKM. Ayo mereka ini diundang diberikan pemahaman supaya memberikan harga itu ya yang wajar. Iya. Karena orang bisnis itu kan dia tetap hitung yang namanya itu kalkulasi ya. Iya. Jadi jangan sampai nanti asal karena kan begini, tahu ini orang baru, wah harganya sekian. Jangan. Nah, Oke. saya masih menemukan gitu sih. Ya. Artinya bahwa kayak harga boleh murah tapi kualitas juga harus tetap. Artinya saya tidak mengatakan murah ya. Jadi Terjangkau ya. harga itu menyesuaikan. Maka di situ nanti mungkin pedagang kaki lima itu punya organisasi, punya komunitasnya. Mereka bisa memberikan harga itu semacam kesepakatan. Oke. Jangan sampai ya itu yang saya tuh kayak gitu. Siap. Jangan sampai hanya satu orang yang berbuat harga melambung itu nanti menjadi nama Manggarai Barat. Saya kira gitu. Oke, siap. Terima kasih banyak. Ya, Kayak sama. bincang-bincang kita malam hari ini. Satu lagi. Sekarang itu uang 50 perak masih berlaku nggak di Manggarai Barat? Hampir tidak berlaku kayak. 100? Sudah saya sampai dengan hari ini belum pernah. Nah, inilah yang membuat ya lain kali kita bahas itu ya. Siap. Nah, ya. Oke, baik sahabat Bendera TV, demikian bincang-bincang kita bersama Kai Ardi yang merupakan putra daerah Kabupaten Manggarai Barat yang menjabat sebagai anggota DPRD di Kabupaten Sleman di Yogyakarta. Terus ikuti channel kita di Bendera Podcast dan jangan lupa subscribe dan komen dan nyalakan lonceng notifikasi.